Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Arya Satya Nugraha, NIM A11 2023 15386. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sedikit materi data analis. Di sini saya ingin menjelaskan deskripsi dataset. Keterangan dataset ini bersumber dari Kaggle, dari berisi mengenai ciri-ciri bentuk wajah dari 501 orang atau terdapat 5001 data. Codingan yang pertama untuk data analis seperti ini: import noob asap linear algebra, import pandas spd data cv file, import method, import 7 and CLNS. Deskripsi atau penjelasan dataset yang digunakan pada pelatihan ini saya pakai dataset Hertzian Classification Dataset. Link ada di sini. Dan seterusnya, membaca dan menampilkan dataset. Membaca dataset dari file CSV dengan menggunakan pandas dan menyimpannya dalam variabel data. Seperti ini codingannya. Menampilkan data dari variabel data yang akan mencetak seluruh isi dataset. Dan dataset saya ambil sebagian 4, ada ribuan data yang banyak, yang data sekitar Excel, gender, impuls, person hik, person law, algorithm, KCM, trampolin, dan kelas. Informasi dataset di bawah ini akan menampilkan informasi dari dataset di atas, dari tipe datanya berupa jumlah data yang masuk dan lain-lain. Seperti ini codingannya. Deskripsi dataset. Fungsi deskripsi ini menghasilkan ringkasan statistik data dari nilai maksimum, minimum, rata-rata, standar, dan deviasi dan kuartil. Visualisasi data. Ada beberapa cara metode visualisasi data, di antaranya 1. Code plot, penggunaan code plot dengan data gender. Seperti ini codingannya. Female sekitar 400 dan male sekitar 800, sekitar 900-an. Ini terdapat gender yang saya ambil. Pie chart, penggunaan pie chart dengan data gender. Seperti ini data gender. Kategori target ferment sekitar 34,0% dan male 66,0%. 3. Scatter plot, menggunakan scatter plot dengan data X, umur. Dan ini data negatifnya yang sekitar yang ada tanda birunya, dan positif sekitar tanda merahnya. Hitsplot, menggunakan hitsplot dengan data Excel. Dari 20 naik menjadi 40 data, sekitar data naik ke 60 dan terakhir ke 80 X, sekitar 960. Boxplot, penggunaan blockplot dengan data Excel. Seperti ini codingannya. Excel. Cleaning data. Data cleaning merupakan proses untuk melakukan pembersihan pada data. Tujuan dilakukan proses pembersihan data yaitu agar data digunakan untuk proses pelatihan model merupakan data yang terbaik, dan dipastikan data tersebut dapat membantu model mempelajari pola yang ada pada data terbaik. Proses cleaning data. Proses menghilangkan data nol atau data kosong. Sebelum proses menghilangkan data nol atau data kosong, kita harus cek apakah di dalam dataset kita terdapat data yang nol atau tidak. Cek data yang kosong atau nol. Ini codingannya seperti ini. Face kosong. Ternyata di dalam dataset tidak terdapat data nol, maka kita tidak perlu menghitung datanya.
2. Proses menghilangkan data duplikat. Sebelum proses menghilangkan data duplikat, kita harus cek apakah di dalam dataset kita terdapat data duplikat atau tidak. Ternyata dalam dataset tidak terdapat data duplikat, maka kita tidak perlu menghilangkan datanya. Mengetahui data duplikat seperti ini guys, files tidak ada ya ini guys. 3. Proses menghilangkan outlier. Outlier adalah objek data yang karakteristik yang sangat berbeda dari sebagian besar objek data lainnya dalam kumpulan data. Proses outlier bertujuan untuk menghilangkan noise yang ada pada data. Karena data outlier merupakan kata yang dapat yang jauh dari kumpulan populasi, maka dengan menghilangkan data outlier diharapkan dapat membantu model mengenai pola yang sebenarnya pada data dan meningkatkan akurasi dalam penghitungan secara statistik. Cara menentukan outlier: median, nilai tengah di bawah median, nilai tengah di atas median, QQR, IQR, below first quartile, IQR, above quartile. Menggunakan kuartil guys, yang median nilai tengah untuk menentukan outliernya. Jadi outlier-nya di bawah Q1 dan di atas Q3 dengan batas sebagai berikut. Seperti ini guys, 59,0, 195,0 hasil print-printannya. Proses keempat, proses encoding atau data standarisasi. Proses encoding merupakan proses untuk mengubah data kategorikal menjadi data numerik yang bertujuan agar lebih mudah untuk melakukan pemrosesan data, sedangkan proses data standardization bertujuan agar karakter yang digunakan pada dataset merupakan karakter yang sama dan konsisten. STH menggunakan huruf besar semua, huruf kecil semua, sehingga dapat menghemat waktu dan membuat model yang dibangun dapat lebih akurat. Data target negatif positif membuat data kelas yang semua negatif positif menjadi 0 dan 1. Seperti ini codingannya. Data plus negatif 1. Mencari data untuk unik terlebih dahulu, setelah itu dirubah menjadi 1 untuk positif dan 0 untuk negatif. Ini bertujuan agar mesin lebih menghemat waktu dan meningkatkan akurasi. Kelima, normalisasi data. Proses normalisasi data merupakan proses yang dilakukan untuk mengubah nilai data menjadi rentak data yang sama, sehingga tidak terjadi kesenjangan dari data. Sebelum dinormalisasikan, seperti ini codingannya. Data 0x64 gender 1 M plus seperti nomor 7. Saya ngambil datasetnya 7 guys. Sesudah dinormalisasikan menjadi 4 membuat data memiliki nilai range 0 sampai 1. Terlihat perbedaannya bahwa range dari semua kolom adalah 0 hingga 1. Ini bertujuan agar lebih efektif dan menghemat waktu. Cara ini juga bisa menambah akurasi terhadap dataset. Data evaluation. Evaluasi data adalah proses penilaian dan analisis terhadap kualitas, keterpercayaan, dan kinerja suatu model atau sistem berbasis data. Tujuannya adalah mengukur sejauh mana model tersebut dapat memberikan hasil dan akurat, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan atau tujuan yang diinginkan. Proses evaluasi data sangat penting dalam pengembangan dan implementasi solusi data. Gunakan memastikan bahwa informasi yang dihasilkan atau digunakan adalah relevan, dapat dipercaya, dan bermanfaat sesuai dengan tujuannya. Mengevaluasi model klasifikasi ini berguna untuk mengetahui apakah model klasifikasi tersebut cocok dipakai dengan data yang kita punya. Dengan evaluasi model juga kita dapat mengetahui manakah model klasifikasi yang efektif dan akurat untuk pengolahan data yang kita punya. Ada poin-poin penting dalam mengawasi, yaitu 1. Prediksi. Prediksi adalah kemampuan model untuk membuat estimasi atau tebakan terhadap nilai target berdasarkan input yang diberikan.
Prediksi ini kemudian dapat evaluasi menggunakan metrik seperti akurasi. Kedua, akurasi. Akurasi adalah salah satu metrik evaluasi yang paling sederhana dan umum digunakan dalam machine learning. Ini mengukur sejauh mana model yang diberikan prediksi yang benar dibandingkan dengan total prediksi yang dilakukan. Dan ini codingannya seperti ini. Menggunakan K-vote untuk menentukan akurasi dari data yang dimiliki. Ketiga, confusion metric adalah sebuah visualisasi berbentuk tabel yang digunakan untuk mengevaluasi performa dari model klasifikasi yang kita pakai untuk mengolah sebuah data. Confusion pada metrik pada dasarnya seperti perbandingan label atau kelas pada dataset antara data aktual dan data prediksi. Confusion metric ini memiliki 4 nilai, yaitu yang saya ambil truth positif TP, truth negatif NP, false positif P, false negatif FN. Sebagai contoh, saya menggunakan confusion metric untuk menentukan label atau kelas pada dataset. Yang ini yang saya ambil datasetnya seperti ini codingannya. TP truth positif adalah prediksi pasien memiliki penyakit dan pasien sebenarnya memiliki penyakit dengan total 241 pasien. TN adalah prediksi pasien sehat dan pasien sebenarnya sehat dengan total 125 pasien. FP adalah prediksi pasien terkena penyakit dan pasien sebenarnya sehat dengan total 9 pasien. FN adalah prediksi pasien